Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara qulubal arifin, anaraha binuri ma'rifati wal yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil azim wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka wa anta radin anni fid daraini bijahika ya Allah, bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fakama razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li fima tuhibbu. Allahumma wa ma zawaita anni mimma uhibbu faj'alhu faragham fima tuhibbu. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil jihadi sabila birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah selalu melimpahkan anugerah serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat berkumpul untuk menuntut ilmu lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan mulai pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, salawat yang kita bacakan kepada Rasulullah adalah salah satu wasilah jalan tanda kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang Allah berikan kelebihan pernah berkata, salatul adamiyin afdalu min salatil malaikah. Salawatnya manusia itu lebih afdal dibanding salawatnya malaikat. Ista'atul basar afdalu min ta'atil malaikah. Karena ibadahnya manusia lebih afdal dibanding ibadahnya malaikat. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita bersolawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bil khusus kepada orang tua kita yang hadir pada malam hari ini,
dan juga terlebih-lebih kepada sahibul bait beserta dengan keluarga yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa orang sahabat Nabi yang hidupnya miskin. Karena tidak semua manusia itu sama di hadapan Allah. Dari segi apapun banyak perbedaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, terlebih perbedaan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat itu alak-alak na miskinun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami sholat, mereka pun sholat. Kami puasa, mereka pun puasa. Kami menunaikan zakat, mereka pun menunaikan zakat. Kami haji, kami umrah, mereka pun haji, mereka pun umrah. Kami mendengar kajian, kami hadir di majelis ilmu, kami bersilaturahim, mereka pun hadir di pengajian, hadir di majelis ilmu, bersilaturahim. Tetapi ya Rasulullah, mereka mampu bersedekah karena mereka orang kaya, sedangkan kami kepengen bersedekah tapi tidak mampu ani. Ya Rasulullah, harana ami alakna miskin." Betul do, alakna miskinon pordoronyon marsidokah, tetapi ahantong nagit sidokah kononon ngadong bayar. Sedangkan alay ya Rasulullah, alay na marepengi-pengi nilehen Allahi arto na kayo-kayoy mampu alay marsidokah. Kami pun kepengen seperti itu ya Rasulullah. Porwana misalkan kalay ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menjawab, "Baca kalianlah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Maka samalah pahalanya dengan orang kaya yang bersedekah." Jadi dapat alak na miskinun mentong sada amalan, sada wiritan sian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na menyamai pahalonay dohot marsidokah alak-alak na kayo. Baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Maka na ulang itinggal ko niya bisumbayang sabisa-bisana. Termasuk ita-ita na ditakdirkan ni Allah Ta'ala miskin hidupnya, sehingga ketika mereka mengamalkan sebulan 2 bulan, sampailah berita hadis ini kepada orang-orang kaya. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan, sehingga alak-alak miskinan mendatangi Rasulullah kedua kalinya. Ya Rasulullah, mereka pun mengamalkannya. Oh, alai biamal kon kalai, makayo marsidokah mengamalkan musido ya Rasulullah. Aha menjawab Nina binta, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Harana sangat jarang alak nakayo ramar sidokah, ramar amal ibadah, ramu se maladikil na jarang dibutuh. Paladong nida amusong nining nabinta, dzalika fadlullah. Memang kelebihan tu bayoy yuktihi man yasha, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena inangkon kamu cemburu be, nangkon kamu merakoyak niroa be, perbaiki maniat namu na berzikiri ning nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Undu sugari ni taharapkon di leher Allah jihita hidup na lebih, ramu seita marbagi, ramu seita mengamalkan aha-aha naisuru ni nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On mada pentingna kedamaian dohot arosuan nialak na somarepek dot alak na marepek. Ulang adong saling marsidege-degean
ulang adong saling marsihinaan nasarupo deui. Na paling pentingna adalah ketakwaan ta dohot keimanan ta tu Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini insyaallah kita akan mengkaji tentang niat yang paling baik di dalam segala hal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu haruslah disertai dengan niat. Barang siapa yang niatnya baik karena Allah, maka yang didapatnya pun adalah kebaikan daripada Allah. Barang siapa yang niatnya buruk, maka yang didapatnya pun adalah keburukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga pernah bersabda, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya seorang yang beriman lebih baik daripada amal ibadahnya. Niat na ditanamkan dalam hati lebih baik dobe daripada naik karejo oni setelah kita melaksanakan niat. Maka penting, apalagi kita di awal-awal pengajian penting kita untuk memperbaharui niat, mengulang kembali niat. Apakah niat kita menuntut ilmu karena Allah, ataukah karena sesuatu hal yang lain? Atau niat kita dalam kehidupan sehari-hari, berusaha, sholat, puasa, apakah niat kita sudah benar karena Allah atau karena orang lain? Maka di sini Imam Al-Ghazali menyebutkan, seseorang itu apabila melaksanakan kebaikan, maka hendaklah meniatkan dengan 3 perkara. Tolu niatna sodekes, so abdul, ahabe karejoy, marsidoka, silaturrahim, menuntut ilmu, segala na berunsur kebaikan mentong terutamana haruslah dengan niat yang 3. Yang pertama beliau menyebutkan lillah, niat karena Allah semata. La li makhlukillah, bukan karena makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Roita mengaji itu memang karena Allah. Marsidokah kita memang karena Allah. Salat kita memang karena Allah. Sehingga tidak ada kekecewaan di dalam segala aktivitas kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngadong kecewaan mau bangi aso ngamar harap kutu makhluk. Ketika kita sholat berharap dipuji oleh makhluk, maka kecewa apabila tidak dipuji oleh makhluk, kan? Nai harap-harap konon dipuji, ternyata dipuji, kecewa. Nai harap-harap konon dihormati, ternyata tidak dihormati, kecewa. Maka oleh karena itulah, apapun halnya, niatkanlah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Abul Lais As-Samarqandi menyebutkan dalam kitabnya Bustanul Arifin, dan juga disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, bahwa man jalasa inda alimin, barang siapa yang duduk bersama dengan orang alim, artinya duduk di majelis ilmu, dan dia tidak mampu, tidak sanggup menghafal sesuatu yang disampaikan oleh orang yang alim tersebut. Nda mengerti yang didokun di guru, nda hafal yang didokun di guru. Ilahin guru kajian nggak mengerti ya. Tolak tu bakas lupa ya indah hafal ya. Nala sab'a karomat. Allah tetap memberikan kepada orang itu 7 kelebihan. Yang pertama kata beliau, Allah berikan pahala menuntut ilmu. Majelas dapat kita, walaupun tidak paham, walaupun tidak mengerti, walaupun tidak menghafal, ilai mendoa, depena abil da ustad, tetap kita mendapat pahala menuntut ilmu. Nah paduana Allah ampuni dosanya. Jadi ulang ragu be, siapa yang datang ke majelis ilmu, Allah akan ampuni dosanya. Yang ketiga, nuzulur rahmah hala khurujihi min baitihi. Allah turunkan rahmat tatkala ia sudah keluar dari rumahnya. Umna keluar robehomun pintu ni bagasi,
git ipaneko karitai mang turun rahmat di bakasmi. Masya Allah. Jadi nakon komarsak meninggal kon kalay na ibakas pala na nung naitinggal kon muna sa dosa untung ngadong be masyujuk ba ngadong naitinggal kon ibe les totop mendapat rahmat di dalam rumah. Masya Allah. Napobatna nuzulur rahmah, Allah turunkan rahmat tatkala sampai ke tempat majelis ilmu. Wah, tolak musa itu son dapat musa rahmat. Maka di penuntutan ilmuan adong rahmat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napa di mana dicatat pahala taat selama ia mendengarkan. Anggun ditangion doa, anggun ditangion teman dapat catatan pahala. Selama ia mendengarkan, Allah akan catat pahala taat, pahala kebaikan kepadanya. Lalu kemudian yang keenam, menjadi satu wasilah, satu jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Karejon tahun sadadalan mon so sampai tak tu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang ketujuh, yang terakhir, Allah berikan kelebihan, Allah condongkan hatinya kepada ilmu sehingga hati-hation git marsiajar saja, git mencela kebaikan saja, git menuntut ilmu saja, git mencapai kebaikan saja. Penyebab ni ahade bain ringgas naya hadir bersama dengan orang yang alim. Ima maksudna hadir di majelis ilmu. Maka oleh karena itu niat yang pertama yang kita tanamkan adalah lillahi ta'ala. Lalu kemudian Imam Al-Ghazali menyebutkan niat yang kedua dalam segala hal kebaikan adalah billah, mesti dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kondong do inay marangka tahu untuk mersiajar dengan pertolongan Allah, marusahaw menjalaki nafkah dengan pertolongan Allah, ubangun bagas dengan pertolongan Allah, merangka tahu haji umroh dengan pertolongan Allah, karena Allah dan dengan pertolongan Allah. Dua dapat nih. Makanya sebelum sholat pernah kita kaji na jolo, ibaca jolo bihaulillah wa quwwatihi, dengan pertolongan dan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya jelas, surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak terpisahkan antara kita dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai tuson na tolong ni Allah, mulak nun munod na tolong ni Allah, sebelum merangkat tuson na tolong ni Allah, modom nun na tolong ni Allah, mod musik na tolong ni Allah. Sudah kulluhum pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah terakhir yang ketiga, niatkanlah apabila melakukan sesuatu yang baik liridhoillahi ta'ala, karena mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharap agar Allah suka dengan perbuatan kita, mengharap agar Allah ridho dengan apa-apa yang kita lakukan. Maka tiga niat ini insya Allah akan bernilai pahala yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, akan bernilai kebaikan-kebaikan na sangat gonang. Ang ngadong natuluan urang sempurna dope niat ni baik, ndadong natuluan urang abdul dope niat ni baik. Sumbayang jolo karena Allah, urang abdul dope baik do karena Allah, dengan pertolongan Allah dan mengharap ridho Allah ta'ala. Sebelum berangkat berusaha menjalaki nafkah karena Allah, dengan pertolongan Allah dan mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maisimi syariatna toriqatna dot hakikatna. Syariatna karena Allah, toriqatna billah dengan pertolongan Allah, hakikatna liridhoillahi ta'ala. Berarti sudah menggabungkan antara fikih tasawuf dengan tauhid untuk mencapai kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin ini sajalah kajian yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan menambah ilmu dan amal ibadah kepada kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.